Haleluya. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sangat senang kembali kita boleh ketemu di pagi hari ini. Dan doa saya biarlah kebaikan kasih Tuhan senantiasa menjadi bagian keberadaan hidup kita. Mari kita akan melihat bersama di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang kedua. Mazmur 46 ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Katakan amin, saudara. Bapak Ibu, hal yang harus diketahui bagi kita orang percaya, bahwa kita memiliki Yesus Kristus Tuhan yang bukan hanya mati dan disalibkan karena kita punya dosa, dia menganugerahkan keselamatan, dia memberikan akan warisan kehidupan yang kekal bagi kita. Tetapi hal juga yang harus kita ketahui, bahwa sebagai orang percaya yang sudah ditebus, diselamatkan oleh Tuhan, keberadaan hidup kita di dunia ini yang sangat pendek, yang sangat singkat, itu senantiasa dalam pengawasan mata Tuhan. Dan Alkitab menulis dengan jelas di dalam ayat ini bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Begitu banyak anak Tuhan yang merindukan atau mendambakan ini terjadi di dalam hidupnya. Tetapi berapa banyak juga anak Tuhan yang berkata bahwa kenapa kami harus menghadapi keadaan seperti ini? Kami menghadapi sakit penyakit, kami menghadapi goncangan ekonomi, kami menghadapi masalah, kami menghadapi air mata, pergumulan, beban yang berat. Mana perlindungan Tuhan? Mana kekuatan Tuhan? Kami sepertinya ditinggalkan sendiri. Saudara, Allah kita adalah Allah yang setia. Dia yang berjanji, dia pun akan senantiasa melakukan dalam hidup kita ini. Maka saya dapati di dalam Alkitab, ternyata kalau kita ingin mendapatkan perlindungan, kalau kita ingin mendapatkan kekuatan, betul-betul Allah kita adalah jaminan dalam hidup kita. Maka ada hal yang harus didapati Tuhan di dalam hidup kita ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam Mazmur 37. Mazmur 37 ayat yang ke-39, Mazmur 37 ayat yang ke-39, Alkitab berkata begini, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Katakan amin. Saudara, perhatikan baik ayat ini. Alkitab menulis dengan jelas bahwa ada perlindungan pada waktu kesesakan. Itu dialami terhadap orang-orang benar. Haleluya. Bukankah kita ini adalah orang benar? Amin. Ya. Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-17. Yohanes 17 ayat yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Waktu kita membaca firman Tuhan, waktu kita membuka Alkitab, waktu kita mendengar suara Tuhan, maka di saat itu ayat ini berkata kita dikuduskan, kita dibenarkan. Kalau saudara bandingkan di dalam kitab Roma, Roma pasal yang kelima, Roma pasal yang kelima ayat 8 dan 9, Alkitab berkata demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Perhatikan ayat ini 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah benarkan oleh darah-Nya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Wow, luar biasa ya. Alkitab berkata dalam Roma pasal yang kedua ayat yang ke-10, ayat yang ke-23 juga bahwa semua manusia itu telah berbuat dosa. Semua manusia itu telah hilang kemuliaan Allah. Tetapi puji nama Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-9. Oleh darah Yesus yang tertumpah di bukit Golgota, maka saya dan saudara
itu dibenarkan. Kita diampuni, kita dilayakkan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kalau kita tahu bahwa kita telah dibenarkan, maka layaklah untuk kita semua menghampiri takhta Tuhan sehingga kita berkata, ya Aba, ya Bapa. Percaya siapapun kita bahwa kita telah dibenarkan oleh firman dan oleh kuasa darah Yesus. Kalau ada iblis berkata, membisikkan kepada kita, kamu tidak layak, kamu tidak akan mendapatkan janji Tuhan, kamu akan menghadapi persoalan masalah, kamu tidak akan ditolong disertai oleh Tuhan, karena dosamu besar, karena pelanggaranmu banyak, karena kesalahanmu sudah menumpuk. Ingat bahwa firman Tuhan berkata, Roma 8 ayat yang ke-9. Lebih-lebih tadi Roma 8 ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah hidup di dalam kamu. Ya, bahkan di dalam ayat sebelumnya berkata, ya, ayat sebelumnya tadi berkata, kalau kita lihat bahwa mereka Roma pasal yang kelima, Roma pasal yang kelima ayat yang ke-9, Roma pasal yang kelima ayat yang ke-9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Ya, percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Betul, kita banyak pelanggaran, kita banyak kelalaian, kita banyak kesalahan, kita banyak dosa. Tetapi satu hal, pada waktu Yesus terpaku di atas kayu salib, maka disitulah kita dibenarkan menjadi orang-orang yang layak di hadapan Tuhan. Kemudian hal yang kedua, ya, kalau kita ingin melihat perlindungan Tuhan pada waktu kesesakan, ternyata yang harus ada di dalam hidup kita ini, sebagai kita orang-orang yang benar, bahwa firman Tuhan berkata, kalau saudara lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-73 ayat yang ke-28, Mazmur 73 ayat yang ke-28, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudara, lihat baik ya. Tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, yaitu terhadap orang apa saudara? Yang Alkitab berkata suka dekat pada Allah. Mari jadilah kita menjadi orang-orang yang suka dekat pada Allah. Ya, kita yang sudah berkeluarga, kita sedekat ya, dan rindu senantiasa bersama-sama dengan pasangan hidup kita, bersama dengan anak, bersama dengan cucu-cucu kita, ya. Itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Tetapi semua yang ada di dalam keberadaan hidup kita, yang dekat dengan kita, itu enggak bisa melindungi kita pada waktu kita dalam kesesakan, pada waktu kita menghadapi persoalan masalah. Yang mampu untuk lindungi kita, yang mampu tolong kita, hanya satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dengan cara apa saudara? Bahwa Tuhan dapati kita suka dekat pada Allah. Pagi hari ini saudara sebelum beraktivitas boleh berdoa, membaca firman Tuhan, ikuti ibadah renungan pagi. Maka ini tanda bahwa saudara suka dekat dengan Tuhan. Ya, biarlah ini terus kita tingkatkan. Biarlah ini terus kita lakukan. Biarlah ini terus yang Tuhan dapati. Bahwa begitu banyak hal yang ada di sekitar kita. Tetapi kita tetap mau dekat dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga kita melihat di dalam Amsal 14 ayat yang ke-26. Amsal 14 ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam takut akan Tuhan ada apa? Ketentraman yang besar. Bahkan ada apa saudara? Perlindungan bagi anak-anak Tuhan. Katakan amin. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi lihat ayat firman Tuhan ini menulis dengan jelas bahwa perlindungan bagi anak-anak Tuhan
itu diperoleh asalkan kita menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Anak Tuhan yang takut akan Tuhan, dia akan senantiasa berjalan di jalan Tuhan. Anak Tuhan yang takut akan Tuhan, dia tidak akan kembali untuk melakukan pelanggaran, kesalahan, dosa yang sama. Anak Tuhan yang takut akan Tuhan, dia akan senantiasa menunjukkan ada perubahan di dalam dirinya. Anak Tuhan yang takut akan Tuhan, ada hal-hal yang baik yang dia boleh tunjukkan. Anak Tuhan yang takut akan Tuhan memiliki perubahan sikap di dalam tutur kata, di dalam perbuatan, di dalam tingkah laku. Anak Tuhan yang takut akan Tuhan adalah anak Tuhan yang menunjukkan bahwa keberadaan kehidupannya itu senantiasa berkenan kepada Tuhan. Seperti dalam kitab Galatia berkata bahwa aku hidup tetapi bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Katakan amin saudara. Ya, jadi kalau kita ingin melihat Tuhan lindungi kita, Tuhan bersama dengan kita mendapatkan ketentraman. Biarlah kita memiliki keberadaan pribadi yang takut akan Tuhan. Yang terakhir, ya, kalau kita ingin melihat perlindungan Tuhan di dalam kesesakan, maka yang harus ada pada kita, ya, yang Tuhan ingin dapati di dalam kitab Mazmur 62 ayat yang ke-9. Mazmur 62 ayat yang ke-9, baca sama-sama ayat firman Tuhan ini, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah apa? Tempat perlindungan kita. Amin. Jadi Bapak Ibu lihat bahwa ternyata kalau kita ingin melihat ada perlindungan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita, maka firman Tuhan Mazmur 62 ayat yang ke-9 ini berkata, percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Waktu susah kita tetap percaya. Waktu senang kita tetap percaya. Waktu hujan kita tetap percaya. Waktu panas kita tetap percaya. Waktu ada masalah kita tetap percaya kepada Dia. Waktu menghadapi hal yang tidak ada persoalan masalah, kita tetap percaya kepada Dia. Dalam situasi, dalam keadaan bagaimanapun, biarlah percaya kita kepada Tuhan itu tetap ada. Katakan amin saudara. Ya, hari-hari ini saudara menghadapi masalah persoalan yang mungkin terasa berat. Sampai saudara berkata bahwa tidak kuat lagi aku menanggung keadaan seperti ini. Mari angkat imanmu, pandang kepada Yesus yang senantiasa baik dan tetap mau bersama dengan kita. Perlindungannya nyata, kebaikannya melimpah. Di dalam kesesakan hal apapun, Dia adalah Tuhan yang tetap kita mau andalkan. Yesus Kristus Tuhan, Dia senantiasa bersama dengan kita. Karena salah satu namanya adalah Immanuel. Ya, Dia bersama dengan kita. Ya, perlindungan Tuhan akan nyata dalam hidup kita hari-hari ini. Itu sebabnya biarlah kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan dapati bahwa kita adalah anak Tuhan yang sudah dibenarkan. Kita pun menjadi anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan. Kita menjadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan, dan kita juga menjadi anak Tuhan yang tetap percaya kepadanya setiap waktu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang baik dalam hidup kami. Engkau selamatkan kami, Engkau tebus dosa kami. Engkau pun memberkati bahkan menyertai kami. Hari-hari ini kami perlu perlindungan karena kami ada di dalam kesesakan. Tadinya kami berpikir bahwa kami berjalan sendiri. Tadinya kami berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkan kami. Tadinya kami berpikir bahwa tidak ada lagi perlindungan daripada Tuhan. Tetapi pagi hari ini, bahwa kalau kami ingin mendapatkan perlindungan di dalam kesesakan,
di mana Tuhan mau mendapati kami. Seperti renungan pagi yang kami dengar, bahwa kami didapati Tuhan menjadi anak Tuhan yang benar. Kami didapati Tuhan menjadi anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan. Kami didapati Tuhan menjadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Kami didapati Tuhan menjadi anak Tuhan yang tetap percaya kepada Tuhan setiap waktu. Tolong kami Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa menyukakan hati Tuhan. Apa yang kami kerjakan, lakukan di hari yang baru ini, biar perlindungan Tuhan nyata, dan kalau ada perlindungan Tuhan, ada berkat, ada keselamatan, ada pertolongan. Terpuji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan GPD Sekinan Nusa Loka, dari anak-anak kecil, remaja, pemuda, keluarga muda, orang tua, maupun oma opa yang ada Tuhan. Biarlah perlindungan Tuhan itu tetap dan nyata di dalam hidup kami semua. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami bersyukur buat renungan pagi, dan kami masuki hari yang baru ini penuh ucapan syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan Juru Selamat kami. Semua yang diberkati berkata amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.